Society tidak mengajarkan kita untuk. Saya seorang single mom. Sedikit-sedikit saya kasih penguatan mindset seorang networker. Society tidak mengajarkan kita untuk kalah. Di fase jeda saya sebagai perantau di Jogja, dari perjalanan saya besar dan membangun network di Jabodetabek, saya benar-benar belajar mengambil jeda untuk belajar kalah ketika saya menikah. Mengingat-ingat blueprint diri saya, senang organisasi, lalu senang bersosialisasi, lalu saya juga senang silaturahmi. Jadi, apa ya, udah terbiasa untuk ramai, untuk terbiasa untuk riuh, udah terbiasa untuk dicari orang. Udah terbiasa orang hadir minta nasihat. Jadi belajar kalah itu kadang itu bagian dari self love juga. Di tengah riuhnya, di tengah banyaknya kepentingan orang yang mendekat ke kita, latihan untuk peka terhadap energi yang hadir, itu perlu jam terbang. Jadi, alhamdulillah lah gitu. Selama mau 4 tahun saya di Jogja, belajar kalah itu menguntungkan buat diri saya. Karena ternyata, setelah saya menjadi single mom, itu hal yang mahal banget. Ya, mengambil jeda dan kalah dari semua hal yang kemarin mudah banget saya dapatnya. Yang kemarin orang mencari saya karena melihat saya sudah melalui itu, melihat saya banyak gagalnya. Tapi ketika di Jogja, saya mengisolasi diri. Saya dengan sadar di tahun 2025, saya mengalahkan diri saya untuk tidak lagi mengejar prestasi. Disitulah saya merasakan ada kedamaian. Disitulah intuisi saya mulai hidup. Disitulah firasat-firasat dan kepekaan saya terhadap energi-energi orang yang hanya memanfaatkan, orang yang munafik, orang yang mendekat saya dengan energi kefasikan. Itu berasa banget. Dan saya bisa melawan itu. Namun ketika saya masih sibuk dengan kekhawatiran bagaimana hidup saya selama menjadi perantau, yang dimana saya tidak punya orang tua, dimana di Jogja ini saya tidak ada saudara. Berbagai kekhawatiran itu muncul, sampai akhirnya nggak sadar kita melekat pada sebuah momen, kita menggantungkan hidup kita pada bantuan manusia. Dan itu buat saya begitu resah. Keresahan itulah yang akhirnya timbul, akhirnya saya menjadi orang yang problematik. Saya menjadi orang yang toksik buat sebagian orang. Ya, secara nggak sadar kita menyalahkan orang-orang yang nggak bisa bantu gitu. Ada itu bukan salah mereka. Itu karena kita terlalu riuh di kepala. Itu ternyata karena kita terlalu punya ekspektasi tinggi ketika kita nggak sadar. Ya, kita nggak sadar. Kita lahir dalam keadaan sendiri. Kita nanti mati pun ketemu Allah, dikubur pun kita sendiri. Jadi kenapa kita harus menggantungkan kebahagiaan kita sama orang lain? Kenapa kita harus begitu menggantungkan bantuan-bantuan orang lain? Ini pelajaran penting sih buat saya ya, pribadi. Karena, apa ya, begitu saya jadi single mom, feminim energi saya itu dominan gitu. Yang kemarin, 16 tahun saya di model masculine energy, begitu saya menyelesaikan, ya, jodoh yang sudah diselesaikan sama Allah, feminim energi saya tuh aktif dengan Masya Allah gitu, saya syukuri. Badan ini udah nggak bisa diajak kerja keras gitu. Jadi doa-doa keselamatan, doa-doa saya, afirmasi saya sekarang, minta Allah mudahkan dengan afiah gitu. Afiah itu adalah keselamatan tanpa kita menyakiti orang lain dan mengorbankan apapun gitu. Dan Al-Wahhab di Quran surat Shad ayat 35, Al-Wahhab itu berarti mengaktifkan feminim energi kita. Al-Wahhab itu berarti kita akan dicukupi kebutuhan kita, akan diberi keberlimpahan tanpa kita harus kerja keras. Nah, tahu nggak teman-teman? Ilmu itu saya dapat ketika saya mengambil jeda, ketika saya belajar kalah, baru saya bisa mengenal blueprint diri saya, baru saya bisa mentadaburi sejarah kehidupan saya. Ternyata siklus hidup kita itu per 20 tahun itu berulang. Di mana ambil kisah-kisahnya? Ada di Quran. Pelajari juga kisah-kisah Nabi. Pelajari juga bahwa pemulihan mental, kesembuhan mental kamu itu ada di 3 tahun. Seperti halnya peristiwa perjanjian Hudaybiyah, Nabi diboikot selama 3 tahun. Coba aja cek. Saya seorang single mom. Kadang memang perjalanan begini tuh harus diperlukan. Karena seorang single mom itu, dia harus kuat capek, dia harus kuat menanggung semua rasa, tumplek jadi satu. Dia nggak punya teman bicara,
dia nggak ada partner, ya salah satunya jalan adalah ketika ada hal yang bikin kayaknya hatinya lagi nggak baik-baik aja, salah satunya ada self love-nya adalah seperti ini. Berjalan sendiri, grounding, melihat yang hijau-hijau seperti ini, dan ada di puncak. Ini mengingatkan saya bahwa menjadi single mom itu bukan cita-cita, tapi ini sebuah perjalanan. Ya, perjalanan yang nggak diduga-duga semuanya. Anak saya 6. Kemarin itu ada sedikit drama sama anak-anak yang bikin hari ini hati saya belum baik-baik saja. Tapi meskipun itu adalah tantangan. Jadi pagi-pagi jam 4 subuh tadi ada sahabat saya WA. Baul, tipsnya dong tirakat bagaimana Baul bisa bisa struggle di kehidupan hari ini. Saya kasih tips ke dia adalah, yang pertama adalah ikhlas. Karena apa ya? Percuma juga kita mau marah-marah, percuma juga kita mau menyesali masa lalu dan mengkhawatirkan masa depan. Percuma. Jadi satunya dia ikhlas gitu. Terus yang kedua adalah berbaik sangka. Karena rasa pahit lebih dari apa ya? Rasa pahit ini lebih dari minum obat pahit ya. Ya sudah dinikmati gitu. Dan dalam kepahitan ini kita harus benar-benar berbaik sangka. Berbaik sangka aja sama Allah. Ya. Karena apa? Semua ini atas izin Allah dan ini yang terbaik buat kita. Dan ketika saya ada di makam Imogiri ini, ada darah leluhur yang Masya Allah gitu. Saya masih ada darah Surakarta. Di sini makam-makam Pakubuwono, ya Raja-Raja Pakubuwono ada di sini. Jadi seperti, ya begitu tadi masuk makam ini saya langsung, Assalamualaikum ya ahlul kubur. Seperti menengok Mbah Buyut aja, seperti menengok leluhur. Ya selama ini, karena leluhur kita lah, kita juga ada di bumi ini. Atas izin Allah, saya punya darah dari Keraton Surakarta juga. Ya, jadi ya sudahlah. Katanya, orang yang hidupnya penuh ujian, yaitu sebagian dari langkah-langkah wali. Ya mungkin gak salah juga, orang tua saya ngasih saya nama Aulia. Mungkin maknanya begitu. Jadi, ketika sepeninggal mama sama bapak, orang tua udah gak ada semua, ya saya sama Allah, ya Allah sendiri yang menguatkan saya di titik ini. Jadi kalau ditanya tirakatnya apa, yang pertama ikhlas, yang kedua berbaik sangka. Setelah kita udah bisa di fase itu dengan penuh kesadaran, barulah kita terapkan law of attraction, ya Quranic law of attractionnya, yaitu dengan perbanyak taubat. Karena taubat tanpa kesadaran jadinya nggak masuk gitu di hati. Tapi ketika taubat itu kamu bangkit dengan rasa sadar bahwa ini nggak benar, bahwa oh ya saya diuji begini karena saya banyak dosa, gitu kan? Allah lagi pengen saya kembali ke Allah gitu. Ini sudah barulah tirakat selanjutnya salat taubat, taubatan nasuha, banyak istighfar dan bersolawat. Itulah tips dari saya. Sebagai single mom saya udah menjadi single mom di 4 kali lebaran ini. Semangat terus buat semua single mom. Insya Allah gitu. Ada di mode Maryam. Banyak baca-baca kisah Maryam. Sebelum kesini tuh saya ketemu relasi, saudara dari network saya di HNI. Ya, biasanya saya sowan ke sana ya, ke Bondowoso, Jawa Timur. Nah, mumpung lebaran ini, ternyata keluarga besarnya ada di Jogja. Ya, alhamdulillah. Tadi tuh kita ngobrol-ngobrol. Karena dia seorang guru dan HNI-nya baru sekedar pemakai. Ya, network yang dia bangun ya baru karena kebutuhan pribadi aja. Lalu ya home sharing kecil-kecil lah tadi. Sedikit-sedikit saya kasih penguatan mindset seorang networker. Saya bilang, saya juga di Jogja baru masuk lebaran keempat. Artinya saya baru banget membangun koneksi, membangun persaudaraan di Jogja. Dan belum banyak yang kenal saya. Jadi mau gak mau, hari ini self love terbaik saya adalah begini gitu. Jalan-jalan, sekaligus menguatkan di pikiran saya, jalan-jalan menuju ke daerah-daerah yang sakral di Jogja. Kenapa? Karena kalau kita mau melebur di tempat tinggal kita sebagai seorang perantau, hijrah saya harus bermakna. Ya, salah satunya maknanya ya seperti ini. Nah, lanjut. Jadi saya ngasih penguatan ke dia adalah tetap dirintis aja, tetap istiqomah gitu. Karena saya pun akhirnya punya network besar di Jabodetabek. Itu karena dari SD, SMP, SMA, kuliah sampai saya punya anak 4, baru saya bisa punya network di Jabodetabek. Artinya apa? Harus di umur 30 tahun
Nah, jadi ini tips buat anak muda yang ingin sukses gitu. Jangan buru-buru, jangan kesusu gitu kan. Nikmati aja prosesnya. Jatuh bangun itu biasa, gagal itu ya bagian dari menuju puncak gitu. Seperti hari ini saya udah di puncak Imogiri, di makam raja-raja. Dulu eh ngebayang aja gitu harus pengen ke sana. Sampai akhirnya saya baru lebaran keempat, artinya saya mau menuju 4 tahun di Jogja, baru bisa menginjakan kaki di makam raja-raja Imogiri ini. Masya Allah. Jadi ya sudahlah, begitu pun membangun bisnis gitu. Apalah saya yang baru 4 tahun di Jogja, ya kan? Baru mau menuju 4 tahun gitu kan? Kalau misalnya network saya belum besar, ya wajar gitu. Jadi saya tipe yang menikmati proses.